yang jadi pertanyaan, faktor tertinggalnya pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain itu karena faktor apa? Itu yang jadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardika Hadiatullah, prodi PGSD, Fakultas Pendidikan, kuliah di STKIP Ar-Rahmaniyah, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi saya masuk di PGSD Ar-Rahmaniyah karena pengen mengembangkan diri saya sebagai pengajar. Karena tujuan saya untuk menjadi pengajar itu pengen mencerdaskan anak bangsa, sehingga nantinya anak bangsa bisa bersaing di mana-mana, bukan cuma mencerdaskan tapi juga membenahi perilakunya, membenahi tingkah lakunya yang baik, berubah menjadi lebih baik. Oke, di sini saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia sekarang. Jadi saya akan membahas. Jadi terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan nih ya. Kita perlu cari inovasi bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar. Jadi menurut data terakhir, data tes PISA, Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu tes PISA itu ada 3. Yang pertama itu reading skill itu adalah skill membaca, dan yang kedua itu matematik, yang ketiga itu science. Jadi OECD ini menyelenggarakan ujian ini setiap 3 tahun sekali. Menurut data yang terakhir di tahun 2018, Indonesia ini berada di paling bawah dari 79 negara yang ikut ujian PISA ini. Jadi untuk kategori reading, yaitu skill membaca, Indonesia ini skornya mempunyai 371. Mengalami 21 penurunan dari skor tahun 2015. Jadi Indonesia ini kalah dengan Brunei, dengan Thailand, apalagi dengan Singapura. Yang selanjutnya yaitu matematik. Matematik ini Indonesia mempunyai skor 379, mengalami penurunan 2 poin dari 2015. Kalau yang reading ini penurunannya 21 penurunan dari skor 2015. Kalau matematik ini 7 poin dari 2015, seperti itu. Sedangkan sains, Indonesia masih di urutan 10 paling bawah, yaitu di urutan 9 paling bawah dengan total 79 negara. Kita lagi-lagi kalah dengan negara Malaysia, Thailand, apalagi Singapura. Yang jadi pertanyaan, faktor tertinggalnya pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain itu karena faktor apa? Itu yang jadi pertanyaan. Ketika dilihat dari kacamata saya sendiri, sistem pendidikan di Indonesia sungguh sangat memperhatikan pendapat. Kalau pendapat saya, pertama mungkin karena sistemnya tidak sepenuhnya merujuk kepada agama, khususnya Islam yang sudah terbukti ya
keislamannya dari zaman dulu. Nah, karena sistem pendidikannya ini tidak ada acuan yang jelas, fondasinya tidak kuat, sudah terkotomisasi, pemikiran sekuler, kurikulumnya tidak jelas. So, coba kita lihat, udah berapa kali Indonesia ganti kurikulum kan? Yang justru membuat siswa bingung dan kelelahan dan dengan pembelajaran yang sekarang terlalu banyak teori tapi tidak ada implementasi. Berapa banyak sekolah yang ada di Indonesia sekarang, tapi apa itu menjadikan anak bangsa selangkah lebih maju dari sebelumnya, selangkah lebih baik dari sebelumnya? Apakah sudah ada bukti dalam mencerdaskan anak bangsa di kurikulum yang sudah ada di negeri kita ini? Berapa banyak siswa yang sudah menjadi guru tapi gurunya hanya sekedar guru, bukan pendidik yang terdidik untuk menjadi guru yang tugasnya mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Artinya bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya. Nyatanya dari sistem pendidikan yang bertahan sampai sekarang mungkin bisa menambahkan ilmu para siswa, tapi tidak menjadikan anak bangsa berubah akhlaknya dan beradab perilakunya. Jadi menurut saya pendidikan itu tidak mesti semua orang sama rata. Semua orang harus belajar fisika, kimia, dan lain-lain secara serentak misalkan. Tapi pendidikan harusnya memberikan pendidikan kepada yang terdidik untuk belajar sesuai potensinya. Tujuannya agar apa? Potensi itu bisa dikembangkan dan berbuah hasil. Yang harus diwajibkan dalam sistem pendidikan itu harusnya adalah membaca. Yang tadi itu kan udah terbukti dari ujian membaca, skill membacanya Indonesia udah menurut data udah ketinggal jauh daripada itu dari hasil uji dari 2015 sampai 2018 dari 2015 ke 2018 itu 21 poin. Itu paling banyak daripada uji matematik sama sainsnya. Jadi yang menurut saya itu yang harus adalah membaca, karena kalau merujuk dalam Al-Qur'an ayat yang pertama turun itu Iqra, artinya kunci kecerdasan dari anak bangsa adalah bacanya. Nah, yaitu adalah bacanya. Baca di sini bukan cuma sekedar baca terus selesai gitu misal, tapi ada tadabbur dan tafakkur. Setelah itu baru implementasinya di kehidupan sehari-hari. Kenapa sistem pendidikan Indonesia gak maju-maju? Karena kita cuma disuruh baca tapi nol pikirannya. Minimal perintah untuk action atau implementasi, karena fokusnya bukan meluruskan akhlak anak bangsa tapi cuma sekedar mencerdaskan ilmu dunia aja. Mungkin itu kira-kira dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu murni dari saya, karena itu pendapat saya tentang pendidikan Indonesia. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.